Ke WhatsApp semuanya. Jadi hari ini kita bakal main cari ide lagi, tapi kita bakal mereview beberapa pekerjaan yang ada di sini. Dan menurut saya beberapa pekerjaan worth it yang cepat menghasilkan duit. Ini menurut saya, bukan ya YouTuber. Jadi menurut saya itu ada yang pertama pekerjaan JJ Barista. Habis JJ Barista ada travel. Ya meskipun agak lambat tapi dengan penghasilan yang cukup besar. Lalu yang terakhir itu ada office. Oke, jadi yang pertama ini online taksi juga bagus ini. Yang online taksi. Oke, jadi yang pertama hari ini kita bakal kerja sebagai JJ Barista dan office serta travel. Langsung saja kita ambil. By the way, saya main di server Singapura dan ya maaf ini kalau servernya rada nge-lag. Saya main di server Singapura. Ini mobil saya guys ya. Ya saya pakai Nissan Terrano ini yang sudah saya modif atas ininya. Itu bumper depannya tapi gak kelihatannya karena lampunya belum tak nyalain. Jadi langsung saja kita nyalakan lampunya. Nyala. Nah, ini by the way mobilnya jangan kalian sangka ini FWD, karena mobil ini adalah four wheel drive alias 4x4, jadi bergerak semuanya. Dan jujur mobil ini enak sekali untuk ngedrift. Nah, jadi kita ke JJ Barista sekalian buat ngedrift. Oke. Setelah update JDID ini saya merasakan beberapa fitur-fitur yang enak. Salah satunya offroad di BSD. Offroadnya sangat realistis. Bahkan saya sering nyangkut ya guys ya di situ. Dan untuk video yang kemarin saya rilis yang gak ada suaranya, mikrofon saya mati guys. Lagi gak bisa. Jadi ya kemarin mohon maaf untuk videonya yang gak ada suaranya. Mungkin nanti saya ganti. Oke, langsung dengan kekuatan rally. Malah terguling. Gagal pakai kekuatan rally. Langsung kita kirain bisa pakai kekuatan rally. Oke, lanjut. Mobil ini akselerasinya lumayan kencang, meskipun mobil ini adalah 4x4. Lumayan kencang ya guys ya. Dan untuk mesin saya sudah ganti ke level 3 dan tidak nggak sampai full barnya, dikit aja fullnya. Terus habis itu velgnya sudah kayak ganti velg rally ini kayaknya. Ya kayaknya ini velg rally. Guys, karena saya suka aja pasang di SUV gitu pakai velg kayak ginian. Lalu untuk aksesoris sudah saya tambahin kayak gini di atas sama bumper depan. Supaya makin ganteng guys mobilnya guys ya. Jadi mobilnya itu makin ganteng. Molton BSD. Janji Jawa. Kok di sini nama KP-nya Janji Jawa bukan Janji Jiwa. Supaya nggak kena copyright. Kena copyright urusannya panjang. Jadi kalian kalau cuma ke YouTube milih-milih lagu gitu kan, cari lagu yang nggak copyright ya guys ya. Usahakan cari lagu yang nggak copyright. Karena dulu saya pernah kena peringatan dari YouTube karena saya pakai lagu di salah satu video short saya, itu kena copyright coy. Jadi ya kena copyright. Alhasil saya hapus langsung videonya biar gak kepanjangan rasa. Oke, ini masih kita oleng-oleng mungkin. Oleng. Ini suspensi belum ku apa-apain ya guys ya, masih suspensi yang normal aja. Karena nanti kalau high dibuat oleng terturu mobilnya. Ini pun kalau dibuat laju di jalur off-road, ini pun mobilnya masih suka turu guys. Nanti coba kita pakai velg yang pakai suspension yang low.
Dan ya Kijang yang kemarin ku tunjukin di video itu sudah saya jual karena menurut saya tidak worth it. Udah selasi lemot. Dan saya saat ini masih belum punya Game Pass. Jadi ya mohon dimaklumi kalau saya tidak pernah pakai mobil premium. Ya karena saya belum punya Game Pass coy. Dulu saya pernah punya Game Pass tapi CDI versi 4. Dan kalian tahu kalau CDI versi 4 kan kena hack sama Lemon tuh. Jadi ya ludes. Dan by the way sekarang gamenya Lemon hilang. Game CDI-nya. Dulu waktu pertama kali game CDI versi 4 kena hack saya sudah nyadar guys. Kok ini beda ya? Apa namanya? Kalau kalian pemain CDI jadul pasti tahu kalau kita pertama kali spawn di tempat di gamenya pasti ada kayak tulisan nama orang, tapi orang itu pas kita cari gak ada. Terus yang kedua kita disuruh buka pintu tol tapi nggak bisa tapi pas kita spawn pintu tolnya ada di di tolnya. Dan yang bikin saya kangenin di CDI versi 4 itu adalah jalan tol yang sangat panjang kayak di versi revamp ini. Cuma kalau versi revamp lumayan lebih panjang lagi. Dan di waktu versi 4 itu uniknya banyak orang balapan di situ. Dan suka dipakai buat ngejamping. Dan saya sering mobil saya sering terlempar mobilku. Oke, dan sekarang kita sudah sampai di Janji Jiwa Molton BSD. Apakah kita sudah bisa masukin mobil? Masukin aja langsung mobilnya. Instan. Masukin. Nyangkut malah. Oh, gak bisa guys. Gak bisa ya guys ya. Gak bisa guys. Ada mobil. Kutinggalkan Anda ya. Oke, jadi yang pertama kali kita akan coba adalah pekerjaan JJ Barista. Dan ya kita bakal coba. Yang pertama kita harus ambil jobnya di sini kan. Kok ngelek gamenya, server Singapura nih bos. Ngelek servernya. Prepare. Oh udah dipakai udah. Prepare coffee, please wait. Oke, kita masih please wait. Terus habis itu kalau udah kan kopi nih. Terus itu gimana ya? Kita antar ke situ tuh gimana? Atau ada kayak yang di YouTuber lain gitu langsung datang. Aku baru nyadar guys kalau aku udah pakai bajunya. Karena saya pakai jaket ya nih. Termasuk fitur baru soalnya di game ini. Oh ini mie kocil kah? Ini ku kasih. Oh diklik dulu kah? Oh iya harus diklik dulu. Mau beli siapa? Tolong stop dulu lazim. Mobilnya ngalangin coy. Ntar mobilnya ngalangin ini. Jadi kita gak bisa naruh. So kita ambil lagi kopinya. Mungkin bisa. Coba kita suruh dulu dia pinggirin mobilnya. Bentar. Pinggirin mobilnya guys ya. Jadi Mas pinjam. dia suruh pinggirin mobilnya. Oke, jadi kita pinggirin mobilnya, Bang. Pajero berapa? Lama lah nanya, Bang, pinggirin mobilnya, Bang. Jadi ini super rusuh. Siapa lagi nih? Lah kok karakternya hitam toh? Lo kok karakternya iya. Oke lanjut aja kita coba job kedua. Apakah kita bisa nyolong mobil ini? Oh tidak. Jadi langsung saja kita reset karakter. Dan ya langsung berpulang ke rahmatullah karakternya.
Oke, lanjut, kita bakal coba pekerjaan kedua, yaitu adalah office. Office ini lumayan mengasah otak kalian. Mungkin kalau kalian suka matematika atau jago matematika, cepat sekali mungkin ngerjakannya. Cuma yang bentar, kita ambil dulu. Cuma kalau yang masih tambah ribet matematikanya lumayan susah ya guys ya. Oke, lanjut. Oke, ini nice Veteran. Oh, tahun 1998. By the way, sekarang mobil-mobil jadul itu ada Game Pass-nya. Game Pass retro. Itu yang bikin saya rada jengkel sekarang sama game ini. Ngapain pasang Game Pass retro? Ya Allah. Soalnya mobil jadul itu langganan saya main di CD versi 4 ini. Itu ada BMW itu boros bahan bakar guys. Dulu saya pernah nyoba main pakai BMW itu boros betul bahan bakarnya. Super duper boros. Terus sampai pernah bensinku sekarang sisa 5. Dan pernah mogok juga, jadi bensinnya habis. Itu dia office-nya, langsung kita potong jalan. Ayo, nggak bisa. Oke, jadi langsung saja. Masih lanjut. Oke, orang-orang pada di Jakarta semua. Itu ada yang di Sentul 1, yang di Bandung nggak ada guys. Wait, tapi ada orang di luar daerah ya? Exploit kah? Oh iya, daerah. Sekarang apa namanya? Modif mobil di Bandung itu kan ada ya guys ya, di Bandung. Kamu mungkin belum terdaftar di map mungkin. Oke, lanjut. Ini ngapa dah mau ngambil jobnya di atas? Ini gimana cara ngambil jobnya terus? Astagfirullahaladzim. Mana bisa gua loncat kayak gini caranya? Langsung aja kita masuk. CDID, Car Driving Indonesia. Oke, jadi pekerjaan yang kedua lumayan cocok adalah office. Karena bisa bekerja di sini, tapi kalian harus menjawab soal-soal matematika. Dan ya lumayan gampang. Tapi kalau kalian salah jawabnya, nanti nggak dapet apa-apa guys. Oke, betul. Ini kenapa kok gak mau diklik? By the way, saya pemain HP, jadi sorry kalau tidak bisa free cam. Karena saya pemain HP coy. Kok 13 kan? 17. Kan 9 tambah 9 18, berarti 17, berarti kurang 1. 8 tambah 4. Oke. Langsung saja jawab. 4 tambah 6 itu 10. 7 kurang 7 0. Dan ya kita bakal mendapatkan gaji langsung 350. Dan ini cocok untuk kalian yang pakai Game Pass. Gajinya jadi bertambah berapa kali lipat saya lupa. Itu cocok untuk kalian dan juga cocok buat yang suka matematika. Jadi di game ini ada matematikanya. Ya meskipun matematikanya tidak seberapa susah, yang penting kalian tetap senang main game ini. Tujuan dari developer. Oke, lanjut. Oke, verify. Please wait. Oke, kita akan jadi satu soal lagi. 9 kurang 2 adalah 3 kurang 10. Berarti kalau 10 kurang 3 itu 7 ya. Sekitar 7. 6 kurang 10. 9 kurang 1 8. 5 tambah 7 tambah 5 lebih tepatnya. 7 tambah 5 itu 12 ya guys ya. Kok mungkin kalau yang big brain bisa jawab ini.
Verify postpaid. Oke. Jadi itu adalah contoh pekerjaan dari office. Jadi office cara bekerjanya gitu. Kalian dulu sebelumnya itu mesti ngambil di kertas di sini, terus habis itu nunggu, terus habis itu kalian ke sini ya guys ya, ke ruangan sini. Itu dinilai membosankan pekerjaan seperti itu. Maka dulu pekerjaan office ini agak sepi. Nah makanya karena itu developers sang pemudi Indo dan staff-staff lainnya mengganti cara pekerjaan office ini. Jadi pekerjaan office ini sudah diupdate ya guys ya, tidak seperti dulu. Nah, lanjut kita bakal reset karakter sampai saya skip dulu videonya. Oke lanjut. Jadi adalah kantornya ada di sini. Kalau kalian pertama kali mencoba pekerjaan ini, terus jadi ide. Nanti kalian ambil jobnya di sini. Terus setelah itu kalian harus ke Sentul. Habis ini kita bakal nyoba mobil kita buat ngedrift. Dia kalau RP enak sih buat kerja ini. Velgnya masih Toyota, tapi logo depannya Tacoma. Tacoma itu parodi dari versi Toyotanya CDD ya guys ya. Karena kenapa ya kasih nama Tacoma? Karena biar nggak copyright. Mungkin dulu pernah ditegur mungkin, atau takut ketegur. Belum waktunya ketegur, udah ketegur doang, jadi mungkin takut. Karena dulu sebelum eranya CDD revamp, kalau saya bilang CDD 6.0, terserah kalian lah bilangnya apa. Kalau saya sih bilangnya CDD 6.0 daripada bilang revamp 0. berapa. Karena jujur agak ribet bilangin revamp titik berapa. Itu merek-merek mobil masih pakai nama aslinya coy, jadi nggak pakai nama KW-nya ya. Maksudnya nama parodinya ya. Kalau sekarang itu sudah pakai nama parodi guys. Jadi kita terbebas dari yang namanya copyright. Karena staff JDD tidak mau kehilangan game ini lagi. Dan katanya saya pernah dengar kalau buat game di Roblox itu bisa menghasilkan duit kalau adanya jain game pas katanya. Apakah itu betul? Nanti kalian tulis sendiri di kolom komentar. Oke, ini masih kesentuh, jadi videonya saya skip dulu karena perjalanan ke Sentul lumayan lama. Nanjak aja nggak kuat lagi sih mau tanjak. Sebenarnya bukan nggak kuat untuk nanjak sih, lebih tepatnya lebih tepatnya ada kayak bariernya di situ. Jadi langsung saja kita bakal skip ini video ya guys ya. Oke guys, skip. Oke guys, jadi kita sudah sampai di sirkuit Sentul. Jadi kalian harus 3 kali bolak-balik. Karena apa? Karena kita ke Sentul ini untuk ambil penumpang saja. Jadi yang di Jakarta tadi belum termasuk ambil penumpang. Ada ini kenapa orang sampai tembus gitu. Dan ini ya yang kita angkut ini adalah karakter yang ada di server ini, termasuk karakter kita sendiri. Jadi karakter kita sendiri termasuk dalam ini. Pas guys ke BSD guys, yang saya inginkan ya. Karena sekalian ngetes drift high nya ini. Untuk kalian yang mau mencoba pekerjaan menjadi travel ini, kalian harus pakai mobil high yang generasi pertama sama generasi kedua dibanding kalian pakai elf. Kenapa? Karena kalau kalian pakai elf, super lemotnya bukan main. Jadi kalau kalian pakai ini lebih cepat yang generasi kedua sebenarnya, meskipun bodinya besar tapi lebih cepat yang generasi kedua. Masalah top speed juga masih besar yang generasi kedua. Ya bisa dibilang generasi kedua menang lah. Namanya perkembangan teknologi guys. Oke, jadi BSD dari Sentul itu cukup dekat karena tidak melewati puncak. Aku paling jengkel kalau main ini disuruh ke puncak.
jauh. Aduh, mobilku terguling guys. Mobilku tadi kita guling. Dulu pernah mobilku sekali ditabrak McLaren sama NSX sama GTR beruntun. Ikut tabrakan beruntun. Ditabrak bertiga gitu, mereka jalannya berjejer gitu sambil ngebut. Ya terpental sampai keluar angkasa. Sampai kayak ngestak gitu karakternya. Gak bisa balik gitu karakternya. Ditabrak 3 mobil yang super duper kenceng. Dan ya, kalau kalian bilang Supra itu tidak worth it, tapi di mataku Supra adalah mobil yang sangat worth it. Kenapa? Karena saya fansnya Toyota Supra. Jadi maaf ini untuk penggemar Nissan Skyline GTR yang mendengar saya suka sama Supra. Dan jujur saya suka banget sama Supra. Lanjut deh. Ini trans CDID-nya lumayan jauh ini trans CDID-nya. Jadi bisa dibilang tadi kita ini sebenarnya 2 kali ke BSD bisa dibilang. Ya udah jam 2.18 malam. Yang 18 masih saya menit malam. Jadi malam-malam kita nggak grinding guys. Tapi ini malam waktu CDID ya guys ya, bukan malam waktu dunia nyata. Kalau waktu malam dunia nyata udah turu saya. Tapi karena puasa ini saya sudah sahur. Gimana bagi kalian para penonton, apakah sahurnya lancar? Kalau sahurnya lancar alhamdulillah. Yang puasanya masih setengah hari tidak apa-apa, namanya belajar. Tapi kalau udah balik gak boleh setengah hari lagi. Jadi semoga saya doakan puasa kalian lancar semua. Dan bagi yang setengah hari masih belajar, ingat belajar itu ada tahapannya, gak langsung main instan. Belajar itu gak instan, gak langsung tahu bisa. Baru pertama kali nyoba kayak gitu guys. Belajar itu ada ada perjuangan ya belajar ini. Jadi ya kalian tidak apa-apa harus setengah hari, namanya berusaha. Oke, kita sudah sampai di Trans CDID. Nice, sudah sampai. Kelewatan. Jadi kita sudah sampai di Trans CDID. Dan jujur jalanannya sangat sempit. Jadi kita bakal turunkan penumpang di sini. Ayo kita turunkan kalian semua. Dadah, saya turunkan. Lah kok mobilnya ada di atas? Kok ada orang ada di atas sini? Ada bakon, ada siapa ini? Tamagotchi kah? Oh bukan. Oke langsung. Tolong mobilnya nge-stuck. Kenapa ini mobil gak mau maju dah? Walah mobil ini punya penyakit guys. Jadi ya gagal untuk mencoba untuk di tes. Tidak ada mobil, selamat tinggal. Dan BSD cuma ada 2 orang sekarang. Jadi bisa dibilang BSD-nya lumayan sepi. Ini kita bakal mencoba off-roadnya. Langsung saja kita coba. Tapi selama saya coba Nissan Terrano itu tidak ada suara mesin diesel kayak mobil-mobil SUV kayak Fortuner, Pajero, nggak ada. Lo mobilnya Melayu. Mobilnya lari guys. Ayo mobilnya lari. Ini derita pemain HP ini karena tombol gasnya dekat sama tombol loncat. Tombol loncatnya hilang. Derita pemain HP ya itu. Sama kalau salah klik. Kalian mungkin kalau player PC kan enak gitu ya, pakai keyboard. Habis itu
udah hafal pencetannya mana-mana. Ya kalau player HP senggol ini aja buat belok-belok ini bisa salah pencet mental kalian guys dari mobil guys. Ini mau bursa mobil BSD masih lanjut, jadi kalau sebelum update ini nggak ada jalannya alias jalan buntu, sekarang sudah ada jalannya. Dan ya servernya masih belum ngerender. Biasa server Singapura, server yang paling saya benci. Kenapa saya paling benci atau nggak suka? Sumpah, coba lihat nah, rendernya lama amat boy. Langsung aja potong jalan nah. Masa aku nungguin rendernya lamaan. Karena berhubung ini juga server Singapura. Lo langsung saja kita keluarkan skill rally kita semua. Lah aku gak bisa mundur lagi nih. Oh bisa. Weh, kuat nanjak kan. Nanjak bos. Jadi mobil ini juga salah satu mobil untuk saran kalian. Jadi saya akan melihatkan tes off-road karena kemarin nggak ada suara untuk masalah tes off-road. Jadi langsung saja kita tes off-road. Pertama, oke, masih bisa melaju dan kencang. Dasar rally aja bos. Dan dasar Evo dan Subaru Impreza di sini aja lancar loh. Entah kenapa mobil SUV yang proper buat off-road, giliran mau dicoba di sini malah sering nyangkut gitu. Saya butuh keadilan dari developer, kami pengguna SUV kenapa diginikan. Giliran player mobil luxury lah paling tinggi ini. Oke, langsung saja kita pakai jalur tembusan supaya cepet. Ada jalur tembusannya. Cuma kalau malam kalian harus hati-hati ya guys ya, karena gelap lah, mobilnya malah turu. Saja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Duar. Ini kuat ya guys ya. Oke, masih kuat. Berasa bawa Pajero. Kalau Pajero kan lebih mampu gitu. Dan ya saya kasih saran buat kalian yang off-road, kalian jalannya di tengah, jalan di pinggir-pinggir, kan di pinggir-pinggir biasanya banyak batunya. Oke, langsung kita berhasil. Dan kita sudah berhasil sampai di tempat depan tadi. Dan saya tidak akan mencoba untuk masalah lumpur, karena kalau yang masalah lumpur nyangkut kalian sudah bisa lihat sendiri di YouTube. Karena tujuan di sini saya sebenarnya hanya bermain gabut sambil review beberapa pekerjaan baru. Mungkin untuk next video saya akan mereview pekerjaan pekerjaan online taksi dan taksi bakal kita tes. Ada Pizza Hut sekarang. Pizza Hut. Oke, langsung kita cuci mobilnya dulu. Cuci mobil biar mobilnya ganteng. Dan untuk cara kalian yang tidak tahu cara bersihin mobilnya, jadi yang pertama kalian harus ke tempat yang deket Indomaret tadi guys. Langsung belok kalau malah turun mobilnya. Astagfirullahaladzim. Loh, mobil kok dicolong ya Allah. Mobil kok dicolong guys. Biarin guys. Oke, yang pertama kita bakal cuci mobilnya. Kok gak gerak sini? Oh, gerak, sudah gerak. Dan mobilnya menjadi kinclong dan ganteng kembali. Dan misi terakhir kita adalah mencoba off-road. Saya mau membuktikan kalau mobil ini, saya jujur dari hasil pengalaman saya, ini mobil enak dibuat ngedrift. Jadi kalian bisa beli SUV ini untuk ngedrift. Enggak nyasar kan ya? Oh enggak. Nah, jalannya kecil sendiri situ guys. Ini nama rumah sakitnya Cara Hospital lah.
Aku agak aneh sama namanya. Oke, kalau di time ini kalau kalian main RP Ramadan, pasti kalian jam 4.07 itu kalian sahur, guys. Imsaknya tadi waktu aku sahur di real life itu 4.48. Cuma aku bangun agak rada-rada kesiangan. Kok malah masuk ke mall. Loh malah kembali lagi ke mall. Jadi masih di sana tepatnya. Dan drift pakai Nissan Terrano agak susah. Maksudnya ngerti kok pakai Nissan Terrano, pakai HP maksudnya, lebih tepatnya pakai HP. Bukan pakai Nissan Terrano-nya, karena kalau pakai Nissan Terrano-nya kan dia 4-wheel drive ya. Jadi lebih gampang gitu. Untuk masalah drift-driftan lebih gampang untuk ngepot. Dan paling mobil merek mobil yang paling susah untuk dibuat ngedrift itu adalah BMW tuh paling susah. Nah ini stabil guys, ada kayak power slide-nya gitu. Malah nabrak. Jadi kayak ada power slide-nya gitu dia. Nah ini ada berasa ngedrift kan. Wih. Grip bannya tinggi nih. Jadi mobil ini lumayan asik buat ngedrift. Meskipun kalian player mobile, kalian tidak akan kesusahan ngedrift pakai Nissan Terrano. Karena mobil ini sangat wow untuk masalah drift-driftan. Dan kita bakal ngedrift di sana dan oke, masih bisa. Coba kita ngedrift lagi di sini. Lo nyasar. Jadi kita ngedrift lagi. Dan meskipun kalian pakai mesin level 3, mobilnya tetap tidak liar untuk masalah drift-driftan. Oke, jadi segitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe dan like ya. Kasih komentarnya. Dan ya, semoga puasa kalian lancar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, dadah penonton setia saya, dadah.